Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya seorang mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya Maria Sri Endang Astuti Anung, NIM 251F10016, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Angkatan 25. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Fisik dan Motorik. Dosen pengampu Ibu dosen Sugihartatik SPD MPD. Tujuan dari video ini agar kita semua dapat memahami pengertian, penyebab, jenis disabilitas fisik dan motorik, serta dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama, pengertian disabilitas fisik dan motorik. Disabilitas fisik dan motorik atau sering disebut disabilitas daksa adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, dan persendian. Ini menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam bergerak seperti berjalan, berdiri, atau menggunakan tangan. Contohnya, ada anak yang tidak bisa berjalan atau kesulitan menggenggam benda. Penyebab disabilitas. Disabilitas fisik dan motorik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pranatal, natal, dan postnatal. Pranatal adalah penyebab terjadi saat dalam kandungan, misalnya infeksi atau gangguan perkembangan janin. Natal terjadi saat proses kelahiran, seperti kekurangan oksigen saat bayi lahir. Sedangkan postnatal terjadi setelah lahir, misalnya karena kecelakaan, penyakit, atau infeksi. Selain itu, seperti faktor genetik, paparan cahaya, dan lingkungan juga dapat mempengaruhi kondisi ini. Oke, saya akan melanjutkan jenis-jenis kelumpuhan. Pertama, monoplegia atau monoparese. Monoplegia adalah kelumpuhan pada satu anggota tubuh saja. Misalnya, hanya satu tangan saja. Nah, atau satu kaki saja. Nah,
Sedangkan monoparese adalah kondisi yang lebih ringan. Ini misalnya di mana masih ada kemampuan sedikit untuk bergerak. Ini seperti yang mengalami sedikit bergerak ini seperti orang yang meskipun dia mengalami tangannya atau kakinya sebelahnya nggak ada atau bermasalah, dia tuh masih bisa kemampuan untuk bergerak, bisa makan sendiri, minum sendiri kayak gitu. Hemiplegia atau hemiparese. Hemiplegia adalah kelumpuhan pada satu sisi tubuh, baik kanan maupun kiri. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh struktur atau gangguan pada otak. Nah, jika masih bisa bergerak meski lemah disebut hemiparese. Oke, ini seperti kayak kalau kaki kanannya bermasalah, otomatis itu kaki kanannya juga bermasalah, dan itu dipengaruhi dari otak. Ini terjadi mungkin pada saat lahir atau ada kecelakaan. Oke, saya akan melanjutkan lagi, yaitu paraplegia atau paraparese. Paraplegia adalah kelumpuhan pada kedua kaki. Penderita biasanya menggunakan kursi roda untuk melakukan aktivitas. Nah, seperti teman-teman kita yang biasa kita lihat di kampus, seperti orang yang kakinya tuh udah diamputi. Amputi itu berarti ada sebagian kakinya itu, setengah kakinya itu udah dipotong ya. Jadinya itu dia tuh segala aktivitasnya itu dia melakukannya di kursi roda. Itu tadi paraplegia. Nah, sekarang kita lanjut ke sedangkan paraparese masih memiliki sedikit kemampuan bergerak Oke, selanjutnya tetraplegia atau tetraparese. Tetraplegia adalah kondisi paling berat di mana keempat anggota tubuh mengalami kelumpuhan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh cedera pada sumsum tulang belakang.
Oke, ini terjadi karena kerusakan pada sumsum tulang belakang. Jadinya dari kaki dan tangannya itu berarti nggak bisa bergerak sama sekali. Dan jadinya segala aktivitasnya juga bisa dilakukan dari kursi roda karena ya keempat anggota tubuhnya itu gak bisa, tapi itu bisa membutuhkan bantuan orang lain karena gak mungkin dia tuh bisa mendorong kursi rodanya sendiri karena tangannya tuh udah gak bisa bergerak lagi, kan keempat anggota tubuhnya itu mengalami kelumpuhan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang dikinetik. Diskinetik adalah gangguan gerakan yang tidak terkendali dan tidak disadari. Kondisi ini sering ditemukan pada anak dengan cerebral palsy. Nah, kita udah tahu cerebral palsy itu kalau gerakan yang tidak terkendali itu mungkin seperti tremor ya. Jenis-jenisnya tetosis adalah gerakan lambat dan berputar. Nistoia adalah kekakuan otot yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, berarti ini distonia ini berpengaruh pada ototnya. Itu ototnya itu tiba-tiba tuh kaku secara tiba-tiba. Jadinya ini juga bisa termasuk ya dalam disabilitas fisik dan motorik. Terus ini